Halo semuanya, balik lagi nih sama saya Syafna Maulidia Anjali. Di sini kita kedatangan Dokter Fitra Nurjihan. Nah, apa kabar nih dokter? Alhamdulillah kabar saya baik. Gimana kabar Mbak Syafna? Alhamdulillah, kabar saya juga baik. Nah, di sini itu kita mau ngebahas tentang skizotipal. Sebelumnya itu saya masih bingung nih, skizotipal itu apa sih dok? Gangguan kepribadian seseorang yang sulit untuk berinteraksi atau memiliki hubungan dekat dengan orang lain, seperti itu. Jadi bisa saya simpulkan kalau skizotipal itu adalah seseorang yang sulit lah untuk mengadaptasikan dirinya dengan lingkungan sekitar dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, betul. Oke, baik semuanya, bisa kita simpulkan apa yang dibicarakan oleh Dokter Fitra Nurjihan. Nah, sekarang di sini saya akan play video tentang bagaimana sih orang yang berskizotipal itu. Orang yang mengidap skizotipal tidak mau atau bahkan merasa kesulitan untuk memiliki hubungan dekat dengan orang lain. Mereka sangat menyukai kesepian dan kesendirian. Bahkan mereka menganggap bahwa mereka dapat membaca pikiran orang lain dan menganggap orang lain sangat berbahaya. Parahnya adalah mereka tidak akan bisa menerima kritikan dari siapapun karena mereka menganggap mereka adalah yang paling benar. Oke, sekarang kita kedatangan tamu kita nih, tamu yang spesial. Nah, tamunya itu adalah Kakak Asri. Silakan masuk Kak Asri. Halo semuanya. Halo. Nah, jadi dok di sini tuh udah ada Kak Sri. Dia itu memiliki adik sekitar berusia 17 tahun. Nah, namun Kak Sri ini sebenarnya merasa adiknya itu mengidap skizotipal. Nah, sebenarnya apa sih penyebab skizotipal itu sendiri dok? Jadi gini, penyebab skizotipal ini banyak ya. Namun hal ini umumnya disebabkan oleh beberapa faktor seperti budaya yang mempercayai hal-hal gaib, kemudian lingkungan yang berada di sekitarnya, lingkungan rumahnya, lingkungan terdekatnya ya. Kemudian pola asuh orang tua juga sangat berpengaruh pada anak tersebut. Kemudian faktor yang temperamental atau kayak misalnya lingkungannya ini sering kayak marah-marahin dia, itu juga salah satu faktor yang sangat berpengaruh ya. Kemudian yang terakhir ini ada gangguan perkembangan kepribadian si anaknya, seperti itu. Oh, jadi banyak juga ya dok penyebabnya itu sendiri. Nah, kira-kira Kakak Sri merasakan nggak sih kalau adik Kakak Sri itu melakukan salah satu penyebab tersebut? Saya sebagai kakaknya belum mengetahui sih apa yang sedang dialami adik saya itu, karena adik saya itu orangnya kayak terpendam, terus nggak pernah terbuka. Intinya adik saya itu tertutup banget sama orang, maupun temennya, maupun siapa itu, intinya sama semua orang dia tuh kayak tertutup banget. Jadi saya sebagai kakaknya belum bisa memastikan. Jadi kakak sendiri itu sebelumnya nggak tahu ya kalau adik kakak ini apa atau gimana gitu, karena adik kakak itu sangat tertutup ya kan. Nah, aku jadi penasaran nih dok, sebenarnya itu apa sih ciri-ciri orang yang terkena skizotipal itu seperti apa dok? Jadi gini ya, ciri-ciri anak yang mengidap skizotipal ini, dia ini kan sangat percaya bahwasanya ini diganggu hal-hal gaib ya. Nah, maka dari itu dia ini tidak bisa terlepas dari hal-hal mistis. Nah, ciri-ciri yang paling umum biasanya dia ini tidak memiliki rasa percaya diri, ya kan? Kemudian tidak kemampuannya untuk menceritakan hal pribadinya kepada orang lain, karena rasa ketidakpercayaan dalam dirinya itu sangat kuat. Jadi itu yang menyebabkan dia tidak bisa menceritakan apapun kepada orang lain, termasuk orang terdekatnya. Nah, dari ciri-ciri yang sudah dokter sampaikan, apa Asri merasa ada salah satu ciri-ciri atau lebih yang adik kakak alami? Ya, adik saya itu mengalami seperti apa yang dikatakan sama dokter Jihan. Oke deh kak, nah kata kakak kan adik kakak tuh mengalami salah satu ciri-ciri tersebut ya kan. Nah, bisa saya simpulkan bahwa adik kakak ini tuh mengalami skizotipal, tapi untuk tarafnya dan keparahnya kita nggak tahu ya ada di tahap keberapa. Nah, dari hal tersebut saya juga tanya-tanya nih dok, kalau misalnya
maka dari itu banyak dari oknum-oknum ya seperti paranormal, dukun itu menjadi ladang bisnis untuk mereka. Nah berarti betul ya dok ya, orang yang mengalami skizotipal itu menjadikan hal ini sebagai jalan pintas utamanya gitu ya dok? Betul sekali Mbak Yasna, karena biasanya orang mengidap ini atau dengan keluarganya ya kayak mikir biar cepet nih gitu, kita datang aja lah ke paranormal atau nggak ke dukun gitu biar cepet sembuh. Jadi mereka mikirnya tuh secara instan saja gitu tanpa memikirkan penanganan secara medisnya. Padahal jika hal ini terus menerus dilakukan oleh masyarakat luar, ini akan memperparah kondisi si pengidap skizotipal tersebut, bukannya malah mengobati seperti itu. Baik. Berarti apa yang beredar di masyarakat itu benar juga ya dok ya? Iya. Karena sebelumnya saya itu agak ragu gitu sama apa yang mereka bilang, bahwa orang-orang yang memiliki kepribadian skizotipal tersebut berhubungan dengan mistis sama berhubungan dengan hal-hal yang berbau-bau gitu ya. Padahal zaman sekarang kan seharusnya udah nggak ada dong orang yang percaya sama hal-hal seperti itu, karena zaman semakin modern kan. Nah dari hal yang dokter sebutkan itu lumayan parah juga sih kondisinya. Jadi apa aja sih dok penanganan yang efektif untuk orang yang mengidap skizotipal tersebut? Pertama, langkah yang sangat efektif itu ya untuk pengidap skizotipal yaitu perhatian khusus dari keluarga atau dari orang-orang terdekat, kemudian konsultasi kepada profesional seperti psikolog atau psikiater, kemudian baru di situ kita bisa lihat kan anak tersebut itu udah di tingkat mana gitu keparahannya atau gangguan yang dia miliki. Mungkin ini ya dok ya, di tingkat skizotipal awal, tengah atau akhir, di mana kayak tingkat 1, 2 sampai tingkat 3 ya dok ya. Nah dari semua yang udah dokter bilang, aku mau nanya nih ke Kak Sri. Jadi apa sih yang mau Kak Sri lakukan supaya adik Kak Sri ini bisa kembali hidup normal? Ya, seperti apa yang dikatakan sama Dokter Jihan, mungkin saya sebagai kakaknya akan memberi perhatian ke adik saya. Selanjutnya saya akan membawa adik saya itu ke psikolog supaya dia tuh mendapatkan terapi yang lebih tepat. Supaya dapat tindak lanjut yang ini ya, yang bagus gitu loh untuk mengobati kepribadian skizotipal adiknya Kak Sri tersebut ya Kak. Oke, jadi dari sini saya bisa simpulin dari semua yang udah kita bilang, skizotipal itu sendiri sebenarnya itu adalah gangguan kepribadian di mana orang tersebut tidak bisa dekat dengan orang lain dan beradaptasi dengan lingkungannya, dan mereka lebih mementingkan untuk dirinya sendiri. Untuk kalian semua, bapak, ibu, atau kerabat, saudara-saudara semua yang merasakan ciri-ciri skizotipal tersebut, atau kalian yang memiliki sanak saudara yang memiliki ciri-ciri tersebut, tolong beri perhatian ya. Perhatian, jika mereka tidak merespon perhatian tersebut, tolong cari orang atau tenaga profesional yang lebih mengerti untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, terima kasih nih Dokter Jihan udah mau main-main ke sini. Iya, sama-sama. Pada intinya, kalian harus membawa orang yang mengidap skizotipal ke tenaga profesional yang lebih berpengalaman. Terima kasih juga Kak Sri. Iya Kak, sama-sama. Oke, kita akhiri sampai sini ya. Terima kasih juga para penonton. Dadah, see you next time.